Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem absensi siswa berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit mendemokan sebuah aplikasi, yakni sistem absensi siswa berbasis web. Jadi sistem ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dan untuk demo kali ini saya akan mendemokannya di localhost. Untuk itu saya membutuhkan sebuah aplikasi XAMPP Control Panel sebagai web server. Kemudian di sini saya juga membutuhkan Google Chrome sebagai browser. Nah, teman-teman bisa menggunakan browser apa aja, nggak harus Google Chrome. Kemudian untuk aplikasinya saya simpan di local disk C, tepatnya di dalam folder XAMPP, di dalam folder htdoc. Nah, sistemnya dengan nama folder absensi strip siswa, ini sistemnya. Nah, kemudian untuk menjalankannya, pastikan untuk kedua portnya Apache dan MySQL sudah running ya. Ini sudah saya jalankan, untuk modul Apache dan MySQL-nya sudah running. Kita bisa langsung ke web browsernya dengan mengetikkan localhost / nama folder tadi absensi strip siswa. Ya, ini adalah halaman awal ketika aplikasi dibuka. Nah, di halaman awal ini terdiri dari dua panel untuk absen masuk dan panel untuk absen pulang. Nah, kemudian di bawahnya ada keterangan jam secara real time, ya, jam dan tanggal secara real time. Oke, di sini untuk usernya ada admin sebagai pengelola sistem. Kemudian untuk praktek absen dari sistem ini, jadi ketika si siswa mau absen itu bisa menyekankan atau melakukan scan barcode di kartu siswa ya, atau mungkin kartu yang khusus untuk absen. Jadi untuk sistem ini bisa mencetak kartu ya, kartu yang akan digunakan untuk absen. Oke, sebelum melakukan absen kita akan login terlebih dahulu ya. Kita akan login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, di halaman ini ada beberapa informasi. Pertama ada jumlah siswa aktif, jumlah siswa masuk, kemudian siswa yang tidak masuk berapa orang, kemudian siswa yang pulang. Nah, karena kebetulan di sini belum ada data siswanya, jadi otomatis di sini masih kosong. Kita bisa cek di sini data siswanya masih kosong. Nah, kita bisa tambahkan nih. Tambahkan dengan menginputkan NIS, misalnya NIS-nya 12345. Namanya siapa gitu ya. Misalnya namanya nih, kemudian kelasnya. Nah, untuk kelas ini juga bisa ditambahkan ya, karena ini kelasnya baru ada 3, bisa ditambahkan. Kemudian jenis kelamin, nomor telepon misalnya. Kemudian ini lokasi juga bisa ditambahkan, misalnya ini. Kemudian jurusan, sekali lagi untuk kelas, lokasi, dan jurusan itu bisa ditambahkan di menu master data. Kemudian di sini tanggal lahir, misalnya tanggal lahirnya ini tanggal lahirnya ngasal aja ya, tanggal lahir, kemudian tahun masuk atau tanggal masuknya misalnya 25. Kemudian file foto ya, ini bisa kita cari file foto. Kita bisa upload foto siswa ya, foto siswa. Contoh di sini saya pakai foto saya sendiri. Kemudian bisa di-save atau disimpan. Nah, ini akan otomatis tersimpan. Nah, ini juga bisa kita lihat detailnya. Data siswa yang barusan kita masukkan otomatis di sini akan tampil dari nama siswa ya. Kemudian ini
barcode-nya. Jadi untuk kode dari barcode itu sesuai dengan NIS. Jadi pastikan bisa membuat NIS seunik mungkin ya. Kemudian di sini ada tampilan beberapa informasi mengenai detail dari siswa seperti NIS, nama siswa, kelas, jurusan, nomor telepon, agama, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada tombol untuk mencetak kartu. Jadi kartu ini bisa dicetak, bisa di print ya, seperti ini. Jadi ini bisa dicetak. Baik, ini untuk data siswa ya. Kemudian di sini juga bisa import, misalnya kita akan menginputkan data siswa dalam jumlah banyak ya. Di sini akan ada fitur untuk import Excel. Nah, nanti akan ada template berupa file Excel yang terdiri dari NIS, nama siswa, dan lain sebagainya. Itu bisa diisi. Jadi bisa diisi lewat file Excel terlebih dahulu jika jumlah siswanya banyak. Jadi nggak input satu persatu di aplikasi ini. Kemudian ini juga tadi ya, bisa print barcode seperti ini tadi ya. Ini hanya barcode-nya saja. Kalau yang tadi itu untuk disertai dengan profil fotonya ya, ini. Baik, kemudian di sini ada menu proses absensi ya, karena di sini belum ada yang absen ya, belum ada siswa yang absen satupun ya. Jadi di sini otomatis masih kosong. Kemudian di bagian berikutnya di menu proses izin, off, libur, dan lain sebagainya. Ini ada proses izin, misalnya tanggal sekarang ya. Kemudian pilih jurusan yang akan tampil itu sesuai dengan jurusan yang sudah tersimpan di database. Misalnya multimedia di sini. Nah, di sini bisa diajukan untuk proses izin. Nah, dia sakit, izin atau cuti, ya, gitu ya. Begitu juga di sini di off. Ini nanti ada format file Excel-nya yang bisa diisi untuk import jadwal siswa yang off day. Misalnya ada satu kelas atau mungkin 3 kelas dalam satu angkatan yang memang ada hari-hari tertentu yang libur, misalnya ketika kelas 12 ujian, terus kelas 11 dan kelas 10-nya otomatis misalnya diliburkan atau mungkin hari tenang gitu ya. Nanti di sini bisa dibikin untuk proses off. Kemudian ini untuk libur siswa, ini juga ada format Excel-nya. Kemudian di bagian laporan ya. Karena di sini untuk proses absensinya belum ada, otomatis laporannya juga belum ada. Nanti kita akan lanjut untuk proses absennya. Baik, di sini ada menu master data yang terdiri dari kelas. Ya, terdiri dari kelas. Kita bisa tambahkan, kita juga bisa edit, bisa kita hapus juga. Misalnya diedit di sini ya, kita bisa edit. Bisa kita tambahkan juga, misalnya kodenya X11 3VA. Nah, nama kelasnya apa? Misalnya 11 atau mungkin bukan DKV ya, MM aja. Ini multimedia A misalnya. Kita bisa save nih, simpan. Nah, karena otomatis data baru sudah tersimpan di sini untuk kelas baru dengan nama kelas 11 multimedia A. Nah, kemudian di bagian menu master data berikutnya ada submenu jurusan. Di sini juga bisa tambahkan, ini baru ada 2 jurusan. Nah, misalnya kode jurusannya apa nih? Misalnya PPSN. Nah, nama jurusannya apa? Teknik bisnis sepeda motor. Misalnya seperti ini, kita simpan. Nah, otomatis data jurusan baru berhasil tersimpan. Berikutnya masih di bagian master data, di sini juga ada lokasi. Sekali lagi untuk kelas, jurusan, dan lokasi ini bisa ditambahkan. Ini lokasinya mengacu pada lokasi desa ya. Ini bisa tambahkan kode lokasi, kemudian nama lokasi. Kemudian di sini ada pengaturan ya, pengaturan untuk user, kemudian ada pengaturan dari aplikasinya. Ini untuk nama aplikasinya, kemudian nama dari instansinya,
kemudian di sini ada logo dari instansinya, kemudian di sini ada alamat dari instansinya, jadi alamat di mana instansi tersebut berada. Oke, kita akan lanjut ke proses bagaimana cara melakukan absensinya ya. Jadi kita akan kembali ke awal seperti ini, kita masuk, nah, kita bisa scan ya. Jadi untuk proses absensi ini ada dua pilihan. Pertama bisa input ya, bisa inputkan secara manual kode barcode-nya, atau teman-teman bisa menyekan barcode. Nah, untuk menyekan barcode ini otomatis teman-teman harus menyambungkan perangkat komputer dengan alat barcode scanner. Nah, karena di demo ini saya akan inputkan secara manual saja ya. Misalnya di sini saya akan inputkan barcode-nya dari siswa yang tadi ya. Kemudian bisa tekan enter. Nah, di sini akan otomatis muncul data siswa yang barusan melakukan absensi masuk ya. Nah, kemudian di bagian berikutnya untuk absensi pulang juga hampir sama ya. Absensi pulang, kita kembali ke absensi ya. Di sini kita lakukan absensi pulang. Ini sama. Contoh di sini untuk input manual, ketik kemudian enter ya. Di sini akan otomatis tampil untuk siswa yang pulang. Baik, kemudian kita akan proses lagi nih. Kita akan masuk ke halaman admin. Di sini akan otomatis tampil informasi siswa yang aktif ya, karena barusan ada siswa yang baru kita inputkan, maka otomatis di sini akan tampil siswa yang aktif, kemudian siswa yang masuk, kemudian siswa yang pulang tadi karena sudah ada proses absensi masuk dan absensi pulang. Di sini kita bisa lihat absensi ya. Nah, untuk laporan absensi di sini bisa difilter berdasarkan dari tanggal berapa, misalnya tanggal 25 sampai tanggal sekarang misalnya. Kemudian jurusannya apa nih, multimedia misalnya, filter. Nah, akan otomatis di sini tampil atas nama siswa ini, dia masuknya jam segini ya. Kemudian akan tampil pulang. Nah, sebenarnya ini masih ada kode yang agak salah ya, masih belum diperbaiki. Jadi posisinya ini untuk keterangan pulang harusnya di kolom tabel ini, di kolom absen. Kemudian tanggal ini harusnya di bagian sini. Baik, mungkin itu saja untuk video demo sederhana pada kesempatan kali ini mengenai demo aplikasi absensi siswa. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.